Oke, udah bisa nih di record. Boleh diulang lagi perkenalannya, Kak Wilfred. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Wilfried Giovanni Dona, biasa dipanggil Dedi. Saya lulusan S1 Ilmu Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang. Aktivitas saya saat ini, saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Saya ingin melanjutkan studi S2 saya di Universitas Gajah Mada dengan jurusan Magister Ilmu Hukum. Oke, berarti ini lanjut S2 ya, di UGM ya. Ya, ya Kemarin Kak. kemarin S1-nya hukum apa? Kemarin saya S1-nya saya ambil konsentrasi hukum perdata. Hukum perdata. Ya. Tesis skripsinya tentang apa? Bahas Nah, skripsi saya eh, tentang hukum adat, Pak. tentang hukum adat. Ya. Judulnya apa? Eh, Studi komparatif tentang larangan perkawinan antara hukum adat di Manggarai dengan undang-undang perkawinan. Oh, oke. Jadi ini untuk S2-nya nanti mau jurusan hukum apa di UGM rencana? Saya berencana untuk S2-nya, saya rencana ambil hukum Magister Ilmu Hukum Tata Negara, Pak. Magister Hukum Tata Negara. Sebelumnya Ya, hukum perdata, sekarang hukum tata negara. Kenapa ya. mau ngambil hukum tata negara? Karena saat ini saya bekerja sebagai ASN, yang di mana itu berkaitan dengan birokrasi yang menurut saya harus mengambil hukum tata negara karena itu berbicara lebih jauh soal ini birokrasi, Pak. Eh, Rencananya mau ngambil penelitian apa tuh nanti? Rencana penelitian saya sih, saya ingin eh, mengkaji soal aturan tentang pengadaan barang dan jasa sih, Pak. Pengadaan barang dan jasa. Ya, Kenapa pilih pilih di UGM? Sedangkan ada kampus lain nih di Indonesia ya yang eh, lebih terakreditasi lebih baik seperti UI atau mungkin bisa studi di luar negeri. Kenapa pilih UGM? yang pertama berdasarkan hasil penelusuran saya di awal itu UGM merupakan salah satu fakultas hukum dengan jurusan ilmu hukum dan hukum terbaik di Indonesia selain UNEIR dan UI. Di dalam UGM juga itu memiliki 5 klaster peminatan. Salah satunya itu ada klaster kenegaraan yang ingin saya ambil nantinya. Dan di dalamnya juga selain mata kuliah inti itu ada mata kuliah wajib. Salah satu mata kuliahnya itu adalah hukum pengadaan barang dan jasa. Berarti nanti di UGM ngambil hukum ekonomi, Eh, Hukum kenegaraan, Pak. hukum kenegaraan. Ya. Itu mempelajari tentang barang milik negara ya. Ya, salah satu mata kuliah di dalamnya itu ada hukum pengadaan barang dan jasa. Oke. Sudah kontak sama dosen UGM-nya? Sudah pernah kirim email atau WA atau Belum mengetahui pernah sosok profil dosennya? sampai dengan saat ini sih belum pernah, Pak. Saya belum pernah berkomunikasi dengan pihak dari UGM sendiri. Tapi LOA-nya sudah dapat dari UGM. Belum, belum sih, Pak. Oh, belum. Belum. Belum ada Ya, LOA. ya, ya. Kalau seandainya nanti nggak lulus ke UGM, udah siap belum sama kampus-kampus selanjutnya? Kalau Pilihan kampus selanjutnya. kalau tidak lulus di UGM, saya berencana untuk masih ada 2 kampus pilihan lain saya, yaitu Universitas Erlangga dengan Universitas Indonesia. Oke, kamu rencananya kapan mau studi di UGM? Rencananya periode 2026, Pak, Januari 2026. Oh, tahun depan berarti. Ya. Tes terdekat yang bisa diikuti kapan? Untuk jadwal tesnya. Untuk jadwal tesnya sendiri sih, Pak, saya masih
menunggu selesai pengumuman hasil tes substantif. Setelah itu baru saya mencari mencari tahu lebih dalam lagi soal jadwal tes untuk masuk universitasnya. Oh, kenapa nggak dicari tahu dari sekarang informasi jadwal tesnya, UGM kapan, UNER-nya kapan, UI-nya kapan. Jadi setelah saya substantif nanti bisa langsung prepare nih, langsung daftar kampusnya gitu. Untuk sekarang sih saya lebih untuk sekarang saya lebih prepare untuk fokus ke persiapan tes seleksi substantif sih Pak. Jadi saya berencana setelah pengumuman seleksi substantif nanti saya akan fokus untuk seleksi masuk universitas. Oke, eh, berarti ini harus dicatat ya jadwal masuknya nanti, jadwal tesnya. Karena percuma kita dapat LPDP tapi kampusnya nggak keterima nih nanti, ya. Terus nanti dicari tahu juga dosen-dosen yang berkaitan sama penelitiannya kamu. Nanti mau neliti apa? Terus dosennya itu dicari tahu ya, siapa pakarnya di sana. Itu kamu S1-nya di kampung halaman sendiri ya, di daerah Kupang. Bukan kampung halaman sih Pak, kami dengan daerah saya sih beda pulau. Oh, beda Untuk pulau. ya untuk Kupangnya itu di Pulau Timur, saya di Pulau Flores. Oke. Eh, Nanti kamu kan studinya di Jawa berarti ya, S2-nya Ya. ya. Sebelumnya sudah pernah merantau. Jauh. Merantau terjauh saya sih ke Kupang Pak, itu pada saat kuliah dulu. Paling jauh berarti Sampai di daerah NTT itu ya, sendiri ya. masih di daerah NTT, di daerah NTT Pak. Oke. Jadi kan mau merantau nih ke daerah Jawa. Kira-kira sudah ada persiapan apa nih untuk kamu persiapan studi di daerah Jawa sana? Untuk ke daerah Jawa sendiri sih Pak, saya sudah melakukan diskusi dengan beberapa teman yang kebetulan tamatan-tamatan dari daerah Jawa. Itu itu juga menjadi salah satu kenapa alasan saya kenapa saya ingin memilih UGM karena berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman saya, mereka mengatakan bahwa untuk di UGM, untuk di daerah Yogyakarta sendiri itu eh, daerah itu merupakan daerah-daerah yang daerah pendidikan lah, Pak. Bisa dikatakan seperti itu, kota pendidikan. Iya. Rencananya bakal ikut kegiatan apa kamu selama di sana? Yang pasti sih Pak, yang paling pertama saya harus fokus terhadap perkuliahan saya sendiri sih, sembari mencari kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa saya ikuti. Namun saya harus bisa membagi waktu dengan baik tanpa harus mengesampingkan tujuan utama saya untuk pergi berkuliah ke sana. Berarti di sana nggak ikut organisasi nanti. Saya sih sudah masuk dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik, Pak. Kalaupun sampai sana nanti, saya berencana untuk kembali membangun diskusi-diskusi dengan eh, mahasiswa-mahasiswa PMKRI yang ada di Yogyakarta. Kamu penelitian ini tentang apa? Penelitian Penelitian tesisnya rencana tentang apa? penelitian tesis ini rencana saya, Pak. Saya ingin mengkaji soal aturan tentang pengadaan barang dan jasa sih, Pak. Aturan apa yang mau dikaji itu? Soal perbubnya, Pak. Karena menurut saya masih ada celah dalam perbub tersebut yang tidak mengatur soal eh, apanya Pak, soal punishmentnya, hanya mengatur soal kewajiban tapi tanpa mengatur soal apa yang terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan begitu Pak. Perbuk, peraturan gubernur, Peraturan bupati Pak. peraturan bupati. Oh, tentang apa itu? Soal persoalan apa? Soal apanya sih Pak? Soal syarat-syarat pengadaan barang dan jasanya sih Pak. Maksud saya apa tuh punishment yang nggak diaturin tentang apa di sana?
Karena dalam saya sebut contohnya Pak, dalam peraturan tersebut ada ketentuan bahwa ketika pengadaan barang dan jasanya itu di atas 200 juta, maka itu harus melalui sistem lelang. Namun dalam hal ini, dalam perbuk tersebut juga tidak diatur. Ketika tidak mengikuti lelang, apa yang apa yang terjadi itu tidak diatur dalam perbuk tersebut, Pak. Tidak diatur. Iya, Pak. Eh, jadi cuma mengatur tentang lelangnya saja. Iya. Oke, kenapa kamu decide untuk ambil studi S2? Apakah dengan studi S2 ini di UGM itu bisa merubah peraturan Perbuk itu? Yang paling pertama sih, Pak, kalau untuk kenapa saya ingin sekali melanjut karena kondisi saat ini itu jalannya peran fungsi APIP sebagai quality assurance itu betul yang harusnya mampu memberikan early warning systemnya itu belum mampu dijalankan dengan maksimal. Dengan hal ini disebabkan oleh keberadaan SDM dengan spesialisasi ilmu hukum yang expert atau yang kompeten yang tentang hukum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan itu belum ada sampai dengan saat ini untuk di inspektorat daerah sendiri, Pak. Sehingga pada saat pemberian jasa konsultasi itu, pemberian pertimbangan hukum maupun pemberitahuan dampak-dampak hukum yang bisa terjadi itu tidak ada. Hal ini yang yang memotivasi saya untuk bisa mengimprovisasi diri untuk bisa memperluas wawasan saya dan mengembangkan cara berpikir saya yang saya mendalam khususnya dalam aspek pengawasan sih Pak. Oke, bisa dijelasin lebih lanjut nggak kontribusinya nanti setelah selesai studi apa? Setelah selesai studi Pak. Kalau untuk kontribusinya sih Pak, jangka jangka pendeknya saya itu yang pastinya pada saat setelah kuliah nanti saya ingin meningkatkan peran APIP. Yang peran APIP saya ingin memperkuat keberadaan APIP itu sendiri sebagai pemberi jasa konsultasi. Dalam hal ini pemberi konsultasi hukum. Sehingga nantinya eh, deng, bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadi masalah hukum. Lalu untuk pengadaan barang dan khusus untuk pengadaan barang dan jasa, saya berencana untuk nantinya saya ingin berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap peraturan tentang pengadaan barang dan jasa dan mengidentifikasi celah-celah yang menjadi celah-celahnya. Lalu sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya kasus hukum khusus di pengadaan barang dan jasa. Lalu untuk jangka panjangnya, Pak, terkait dengan permasalahan-permasalahan di daerah saya ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk sama-sama melakukan evaluasi dan mengidentifikasi titik lemah dari setiap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Gitu, Pak. Berarti perannya nanti kontribusinya setelah lulus itu tetap sebagai PNS ya di divisinya Ya, ya, kamu. Pak. Iya, Pak. Saya tetap akan menjalankan peran saya sebagai ASN di daerah saya, Pak. Saat ini ada problematika apa di divisinya Pak Wilfred selain tadi? Problema problematikanya sendiri sih itu tadi, Pak. Eh, Keberadaan SDM yang SDM yang mumpuni yang expert soal ilmu pemerintahan dan tata kelola pemerintahan itu belum ada di inspektorat daerah sendiri, Pak, di tempat kerja saya. Berarti solusinya itu SDM-nya ya. SDM-nya Ya, harus kuliah, banyak-banyak kuliah ya, harus. Pak. Ya, Pak. Sebelumnya ada nggak di sana yang udah kuliah duluan S2?
Sampai dengan saat ini sih Pak, belum ada yang kuliah, namun ada yang pada saat jadi PNS sudah S2, tapi dia S2-nya S2 akuntansi Pak. Belum ada Nah, yang mengambil S2 hukum. ya. Cukup ya dari saya. Selanjutnya nanti Ya, sama Kak Ani. siap Pak. Terima kasih Pak. Halo, selamat malam Kak Wilfried. Selamat, selamat malam Ibu. Oh iya baik. Sekarang saya mau tanya buku terakhir yang dibaca judulnya apa ya? Ya Ibu. Buku terakhir yang dibaca. Terakhir yang dibahas sih Bu. Jujur saja Ibu, saya sudah berapa bulan ini belum pernah baca buku yang baca sampai selesai sih Bu. Karena untuk yang terakhir buku modul yang saya baca itu kami untuk sekarang sih kami sementara di Inspektorat Daerah sendiri kami sedang menggarap soal SPIP. Jadi untuk sementara sih kami lebih konsen fokus kepada SPIP sih Bu, Ibu. Kalau di luar dari buku yang berkaitan dengan hukum, mungkin ada buku yang sudah dibaca, semacam fiksi atau hal-hal lainnya, atau nggak pernah sama sekali baca buku. Pernah Ibu. Terakhir kapan baca bukunya, Kak? Baca buku yang di luar, kalau di luar pekerjaan Ibu, terakhir bacanya sih di beberapa minggu yang lalu Bu, sebelum sebelum kami Masih ingat kegiatan. judulnya? Judulnya masih ingat? Saya belum baca sampai selesai sih Bu, tapi bukunya ada saya simpan masih. Judulnya masih ingat? Diskursus hukum dan HAM Ibu. Oke, baik. Oke, Mas Wilfried. Dari yang saya lihat ini memang berarti ada beberapa kesibukan ya, seperti itu di Iya. saat ini sebagai seorang ASN dan lagi ada program yang digarap. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Ketika nanti Mas Wilfred ketika kuliah, kan sudah berbeda pulau nih ceritanya. Iya. Ada tantangan nih pada satu hambatan pada saat waktu kuliah, misalnya dosennya atau pembimbingnya sibuk atau segala macamnya. Hal apa yang bisa membuat Mas Wilfred untuk bisa tangguh menghadapi hal tersebut? Kalau ada case demikian. Baik Ibu, jikalau nanti saya dihadapi dengan kondisi seperti itu, yang pastinya saya tetap akan melakukan komunikasi dengan dosen dosen tersebut. Saya melakukan komunikasi eh, sambil belajar sih, Bu, sambil belajar sambil mencari kesibukan-kesibukan yang bisa menambah wawasan wawasan saya. Semisal nih, kan sekarang Mas Wilfred tadi belum ada supervisor calon supervisor yang dihubungi kan ya? Ya, Oke, semisal nih nanti sudah dapat calon supervisornya. Terus ternyata calon supervisor tersebut setelah kita ajukan untuk pengajuan judul, ternyata berhalangan untuk bisa membimbing Mas Wilfred. Padahal judul atau tesis yang Mas Wilfred ajukan itu sejalan dengan penelitian beliau. Seperti itu. Apakah Mas Wilfred tetap kekeh untuk bisa dibimbing sama beliau, atau Mas Wilfred pasrah saja dengan mengganti pembimbing yang lain? eh, kalau dihadapi dengan situasi seperti itu, Ibu, yang pastinya saya harus berkomunikasi dengan beliau terlebih dahulu. Kalaupun nanti beliau beralasan bahwa karena kesibukan beliau saya harus mengganti pembimbing, maka saya akan mengganti pembimbing. Tapi ketika beliau tidak eh, tidak menyarankan untuk mengganti pembimbing, maka saya akan tetap bersama beliau sambil menjaga komunikasi yang baik saja, Bu. Oke, baik. Intinya komunikasi ya. Oke, Mas Wilfred. Selanjutnya, yang saya lihat di CV Mas Wilfred juga sekarang sudah ASN dan menjalani beberapa program. Nah, yang memberikan rekomendasi kalau boleh tahu siapa ya?
rekomendasi, Bu. Iya, rekomendasi untuk lanjut kuliah. Kalau nanti sudah lulus, Ibu, kalau rekomendasi untuk sekarang, Ibu, rekomendasi untuk mengikuti tesnya kami itu dari pimpinan perangkat perangkat daerah kami dalam hal ini inspektur, dalam hal ini inspektur itu. Yang kemudian dari inspektur itu menerbitkan menerbitkan surat rekomendasi yang kemudian kami bawa ke BKPSDM dan kemudian diterbitlah surat rekomendasi dari BKPSDM yang mewakili Bupati yang ditanda dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala BKPSDM sendiri. Berarti sudah didukung penuh ya oleh pihak daerah dan pihak dari kantornya Mas Wilfred sendiri. Ya, Ibu. Dapat dukungan Karena penuh ya. ya, Ibu. Karena pada saat sebelum sebelum kami mengikuti seleksi juga dalam hal pengurusan saat mengurus persyaratan administrasi juga surat-surat yang dikeluarkan surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh pimpinan kami, Bu. Oke, baik. Luar biasa ya dapat dukungan penuh dari pihak institusinya. Nah, Mas Wilfred kan belum punya LOE ya, betul? Belum. Nah, saya mau tanya, kira-kira setelah misalnya Mas Wilfred lulus nih, kemudian gimana sih cara Mas Wilfred untuk bisa mendapatkan LOE? Mungkin bisa dijelaskan alurnya? Yang Saya mau tahu pastinya gimana cara. yang pastinya Ibu setelah saya dinyatakan lulus nanti saya pastinya akan mempersiapkan diri mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk masuk universitas sendiri. Dalam hal Ya, ini ada beberapa ya Bu. Dalam hal ini coba dijelaskan. ada beberapa persyaratan yang harus yang saya sudah yang saya sudah cari tahu dan sudah saya catat. Dalam hal ini untuk di UGM sendiri itu persyaratan untuk masuk di Magister Ilmu Hukum yaitu persyaratan yang paling pertama itu persyaratan ijazah. Ijazah dengan jurusan S1 Hukum. Lalu yang berikut transkrip nilai, lalu ada sertifikat akreditasi kampus, lalu skor TPA-nya itu minimal 450. Lalu ada skor sertifikat hasil tes bahasa Inggris dalam hal ini jika untuk TOEFL-nya itu minimalnya itu 425 Ibu. Lalu ada juga surat izin belajar, surat atau surat tugas belajar dari instansinya. Oke, baik Mas Wilfred ya sudah cukup jelas untuk mengenai alurnya. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Kalau dari melihat Mas Wilfred ini, kira-kira sudah tahu tidak kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan dan kekurangannya, Ibu. Iya, betul. Kalau untuk kelebihannya, Ibu, saya memiliki kelebihannya itu memiliki integritas yang tinggi. Saya bisa bekerja secara profesional. Berikutnya, saya bisa bekerja dalam tim, Ibu. Bekerja dalam tim. Lalu untuk kekurangannya, Ibu, untuk sampai dengan saat ini, yang saya sadari juga, saya masih belum mampu memanajemen waktu dengan baik, Ibu. Belum bisa memanajemen waktu dengan baik kekurangan, tapi kelebihannya profesional. Itu sepertinya agak gini, sepertinya agak terlalu ini. Bisa dijelaskan lebih ini lagi kira-kira yang bisa mendorong kan nggak bisa nih manajemen waktu, tapi di Ya. lain sisi sebagai seorang ASN punya keharusan untuk bisa bersikap profesional. Padahal kalau kita lihat manajemen waktu adalah salah satu hal yang paling Hmm. basic untuk kita bisa terapkan sebagai seorang pekerja. Itu Iya. maksudnya gimana tuh Mas Wilfred? Dalam hal ini yang saya maksud dalam profesional, Ibu, itu bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diterima, lalu tidak mudah maksudnya Ibu tidak mudah diganggu, Ibu, soal keprofesionalismenya saya dalam saat bekerja. Tidak mudah diganggu oleh kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak luar. Oke, kalau dari kelemahannya sendiri, cara untuk mengatasi
kelemahannya Mas Wilbert manajemen waktu apakah sudah dapat atau sampai sekarang belum dapat nih solusi untuk bisa manajemen waktu dengan baik? Untuk sekarang sih, untuk sekarang Ibu, saya masih untuk sekarang sih saya sudah menerapkan untuk pembuatan semacam roster Ibu, semacam roster dan target-target yang harus saya capai. Yang meskipun memang tantangannya itu kembali ke diri saya sendiri untuk bisa konsisten terhadap hal itu. Namun untuk sampai dengan saat ini sih saya masih konsisten untuk bisa mencapai suatu target yang sudah saya tetapkan itu sebelum waktu yang saya tetapkan, Bu. Itu buatnya dalam dalam hal apa? Misalnya dari segi digital atau buat di note atau seperti apa? Biasanya saya buat di note, Ibu. Di note biasanya saya note-note kecil lalu saya tempelkan di meja kerja saya di kantor, Ibu. Sudah sejak berapa lama untuk itu kebiasaannya sudah dibangun? Sudah mulai berapa lama? Mulainya sih Bu, kebetulan karena saya mempunyai tekad di tahun 2025 ini untuk bisa bekerja, bisa manajemen waktu dengan baik. Saya mulainya sih dari Januari 2025 ini, Bu. Sekaligus waktu itu self reminder ya. Oke. Mas Wilfred, semisal ternyata di LPDP ini percobaan keberapa, Mas? Ya Ibu, Percobaan pendaftar keberapa? ini yang kedua Ibu. Berarti yang pertama tahap 2024 ya? Ya, tahap 2 2024. Oke. Tahu nih, belum dapat rezeki lagi untuk bisa lanjut. Apa sih yang bisa Mas Wilfred lakukan? Yang yang pastinya Ibu, saya akan melakukan evaluasi mendalam terkait apa-apa saja yang menjadi kekurangan dari saya karena mengingat bahwa ini adalah tes kedua saya. Jadi saya pastinya akan melakukan evaluasi dan berintrospeksi diri secara mendalam sehingga nantinya saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk tes selanjutnya. Kalau pembeda Mas Wilfred dengan orang lain kan banyak nih yang mau masuk hukum juga, terus mau masuk UGM apalagi ya. Ya, Ibu. Apa sih sebenarnya pembeda yang bisa kami lihat bahwasanya Mas Wilfred ini bagus, Mas Wilfred ini pantas untuk bisa menjadi worthy seperti itu. Eh, saya sih tidak tahu, Ibu. Saya sih tidak tahu eh, peserta-peserta lain karena tes seleksinya juga seleksi secara online. Tapi saya yakin dengan saya diri sendiri karena saya percaya bahwa saya itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, saya itu jujur, itu saya itu mudah bergaul dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan mampu bekerja dalam tim. Selain itu juga saya tidak mudah menyerah, lalu saya itu konsisten dengan pekerjaan yang dipercayakan terhadap saya. Oke, Mas Wilfred. Kan tadi bilang percaya diri. Kalau skor kepercayaan diri Mas Wilfred 1 sampai 10 itu berada di poin keberapa? Poin ke-9, Ibu. Kenapa? 9. Kok nggak sekalian 9,9 atau 9,95? Kenapa harus 9? Eh, saya sih mem- saya sih memiliki kepercayaan diri yang tinggi, Ibu. Namun saya juga sadar diri. Saya tidak bisa sampai ke nilai sempurna. Ya, kenapa? Karena pasti Kenapa, Bu? karena dalam setiap saya percaya Ibu, setiap manusia itu pasti ada titik titik lemahnya di mana sekalipun dia memiliki kepercayaan yang tinggi, pasti ada hal-hal yang buat dia tidak percaya diri, Bu. Ada hal-hal Ini tertentu yang buat dia tidak percaya diri. contoh real kasus yang kamu alami yang sebenarnya kamu percaya diri, tapi ternyata manusia itu terlihat tidak sempurna. Contoh kasus realnya pernah terjadi di kamu? Pernah Ibu. Ya, boleh diceritakan? Contohnya sih Bu, waktu pengumuman tes yang tahap kedua tahun 2024 Ibu. Saya sudah sangat percaya diri sekali bahwa saya lulus saat itu. Namun ketika mendapat pengumuman bahwa saya tidak lulus, di situ lumayan juga saya merasa terpukul sekali sih Ibu.
Oke. Oke, Mas Wilfred, terakhir dari saya pertanyaannya, kamu tahu nilai-nilai LPDP? Boleh sebutkan 5 nilai LPDP? 5 nilai LPDP itu Ibu, yang pertama integritas, terus profesionalisme, terus sinergis, terus berorientasi pelayanan. Mohon maaf, untuk yang kelimanya saya lupa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Wilfred. Semoga kesempatan ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk kamu bisa menjadi awardee. Siap-siap Baik, saja. untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Dimas. Oke, boleh closing statement, Mas Wilfred? Baik. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian atas bantuannya. Semoga dengan mock up kali ini bisa membantu saya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ujian, untuk menghadapi seleksi substantif di minggu depan. Oke, good luck ya untuk seleksi substantifnya. Siap-siap. Semoga bisa lulus seleksi akademiknya ya. Eh, oke, mungkin itu saja ya. Jadi good luck untuk Wilfred. Eh, dari Kani ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Dimas. Sebelumnya, terima kasih Mas Wilfred sudah meluangkan waktunya. Kita selanjutnya masuk ke sesi feedback ya. Siap-siap, Kak. Ini Mas Wilfred pakai latar belakang Zoom atau temboknya yang warna biru ya? Temboknya, Kakak. Ini ada lemarinya Oh di iya. sini. Ah, iya, oke. Jadi nanti itu sebelum mulai nanti mungkin kan Mas Wilfred juga sudah pernah pengalaman ya. Diputar ya Iya, laptopnya sejauh 360 kayak gitu-gitu kan ya. Berarti aman ya. siap-siap. Oke. Iya, iya. Kemudian dari segi teknis itu posisinya udah oke, namun matanya kadang emang ada catatan ya di bawah Mas Wilfred ya. Iya, Kak. Saya Aduh, masih menyimpan catatan sih, Kak. oh iya kalau menurutku sih jangan ya Mas ya, Oh, itu jangan juga ada yang catatan oh ya, Kak. gitu Itu Mas. sebenarnya yang saya mau tanyakan sih, Kak, tadi. Eh, pada saat wawancara sih, apakah diperbolehkan untuk simpan catatan begitu, Kak? Enggak Mas, enggak. Oh, Alangkah iya. lebih baiknya enggak ada karena dari pewawancara itu ingin melihat kita itu betul-betul pure, betul-betul nggak ada orang, nggak ada catatan dan segala macamnya, betul-betul itu apa yang kita sampaikan sesuai dengan ya pribadi kita, orientasi kita ke depannya seperti itu. Jadi kalau dari aku, mending Mas baca-baca dulu, ya. Aku panggil Mas atau Abang sih, Abang aja ya. Kayaknya panggil Dedi saja, Kak. Panggil Dedi. Kebetulan nama panggil saya Dedi, Kak. Oh iya, iya. Jadi gitu. Jadi kalau dari aku coba dipahami dulu terkait dari substansinya apa, pun kalau misalnya lupa ya ngalir saja seperti itu. Jadi nggak usah banyak banget catatannya ditempel kiri kanan gitu. Karena itu yang bisa membuat pewawancara tahu, oh ternyata nih anak nyontek gitu. Jangan seperti itu, nanti bisa membuat perspektif si wawancara. Aduh, gimana nih? Ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Kalau dari aku, jangan ya. Iya, iya, siap, siap, Kak. Ya, terus yang kedua, matanya fokus ke arah ini monitor laptop yang layarnya jadi bisa seakan-akan kita bercakap dengan si pewawancara. Karena kalau ke atas, ke kanan, ke kiri itu terlalu banyak gerakan tambahan gitu. Kemudian selanjutnya aku ingin tambahkan juga dari segi substansi. Kan tadi teknis udah ya. Ya, Substansi di awal supaya mereka dari pewawancaranya bisa bisa dapat feel dengan kita, jangan lupa untuk berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Itu boleh di awal banget. Terus di siap, akhir siap. juga ditutup dengan terima kasih. Seperti itu. Nah, kemudian untuk substansi dari pertanyaan yang aku tanyakan, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sedikit. Ya, kita sekadar sharing saja. Nah, ini Ya, untuk mengenai kelebihan dan kelemahan, itu masih terlalu general. Jadi baiknya kalau misalnya sebutin profesionalnya, ya dalam hal apa kasusnya, seperti itu, supaya tidak menimbulkan pertanyaan lain.
Misalnya profesional Ya. karena saat saya kerja saat ini bla 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 titik gitu. Nah, kelemahan saya adalah di manajemen waktu. Namun, saya tetap mengusahakan untuk memberikan yang terbaik, bagaimana menggali potensi saya dengan cara membuat schedule list yang saya sudah mulai dari awal tahun lalu. Kayak langsung saja diberikan dengan konklusinya, jangan digantung gitu. Karena kalau Iya. digantung tanpa adanya konklusi itu sama saja bahwa eh, kita selaku yang paham akan diri kita itu seakan-akan tidak paham dan tidak paham akan diri kita dan tidak punya solusi untuk bagaimana bisa merefleksikannya dengan baik untuk yang Ya. kelemahan ya. Kemudian Izin tanya ketika sedikit, saya Kak. Bisa izin boleh tanya sedikit, Kak? boleh boleh Ini boleh berarti kita ketika ditanyakan soal kelemahan, berarti setelah kita memaparkan menyebutkan menyebutkan kita punya kelemahan, berarti kita harus sudah menyampaikan dengan langkah yang solusinya solusi yang kita ambil ya. untuk menghadapi kelemahan itu. Ya, seperti ini kalimatnya. Baik terkait dari kelemahan saya adalah saya masih kurang dalam manajemen waktu. Namun saya tahu akan kelemahan tersebut sehingga saya mencoba untuk membuat schedule list untuk bagaimana bisa merefleksi terkait dari kegiatan-kegiatan saya dan hal itu sudah saya coba beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan di mana schedule saya tidak lagi bertabrakan dan saya lebih mudah untuk bisa memetakan kegiatan yang penting. Jadi ceritanya sudah masalahnya ada nih. Kemudian usaha kita apa dan solusinya akhirnya apa. Dan nanti metode jawabnya pakai metode STAR. Metode STAR itu situation, text, action, dan result. Situasinya apa, kemudian tugasnya apa atau hal yang ingin kakak lakukan apa, aksinya apa, kemudian hasil dari solusi itunya bagaimana. Seperti itu. Jadi tidak terlalu ngawang-ngawang gitu untuk cara jawabnya. Terus yang terakhir yang ingin aku sampaikan juga, yang pada saat mana nih? Ya, pada saat kakak berapa kali menjawab itu masih tergolong general. Jadi untuk bagaimana pewawancara tidak memberikan pertanyaan tambahan, alangkah baiknya pakai metode deduktif yang spesifikasinya itu di depan, kemudian data pendukungnya itu di belakang. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu akan langsung ter-highlight sama pewawancara, sehingga ketika wawancara memotong pembicaraan kita atau kita tidak diberikan kesempatan lagi, hal-hal itu sudah tersampaikan di awal. Sehingga pakai metode yang spesifikasinya di depan, kemudian tambahannya di belakang. Ya, itu saja sih kalau dari aku. Mungkin ada tambahan dari Mas Dimas, silakan. Ya, kalau dari saya eh, sama-sama Kak Ani tadi, jangan sering noleh ke bawah ya, ke Siap, Kak. website. Terus eh, untuk kampusnya itu kalau bisa eh, dosen-dosennya itu dicari tahu. Nanti mau neliti tentang apa, siapa spesialisnya di sana, siapa Siap. eh, pembimbingnya nanti tesis. Dicari tahu dari sekarang. Terus disiapin juga, prepare juga kalau seandainya nggak tembus UGM nih. Karena setahu saya UGM itu persyaratannya lebih rumit daripada UI. Saya sekarang kan kuliah di UI nih, hukum. UI itu Iya. tesnya cuma satu kali aja, tes SIMAK. Jadi kita nggak ada TOEFL, nggak pakai psikotes. Jadi semuanya disimak itu. Jadi kalau Wilfried lulus SIMAK, ya otomatis langsung dapat ROA-nya. Jadi eh, dicari tahu lebih lanjut ya informasi tentang itu. Dan untuk penelitiannya juga harus lebih spesifik ya. Maksudnya hmm, harus dijelasin kenapa kenapa kamu S2 ini bisa ngebantu kamu untuk untuk eh, untuk mengatasi situasi atau problematika di ruang kerjanya kamu, di tempat kerjanya kamu. Kenapa sih harus S2? Kenapa LPDP harus kasih beasiswa ini S2 Iya. sama kamu? Apakah benar-benar bisa bisa nyelesain problem di sana gitu? Lebih dimatengin lagi ya di situ. Oke.
dari aku sih cukup. Eh, Mungkin itu saja ya. Mock-up interview pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Wifit. Good luck ya. Teman-teman yang udah menyaksikan juga semoga lulus seleksi LPDP-nya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Kak. Semangat, Kak. Terima kasih. Ya, Semoga kesempatan kedua ini bisa jadi yang terbaik. Kasih, Amin. Kak. Terima kasih Kak. Ya. oke. Boleh silakan live Zoom-nya. Izin live ya Kak. Iya, silakan, silakan. Silakan. Oke, Kak Dimas. Terima kasih. Makasih ya Kak Ani. Sampai jumpa lagi. Ya.